Perkenalkan, saya Ardi Maroni, Kepala Desa Muararitan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai generasi muda desa, saya terpanggil untuk mengabdi dan kembali ke desa ini untuk memberikan pengabdian. Setelah menempuh pendidikan, saya memang sudah punya tekad, punya niat untuk kembali di desa, menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan, dan memberikan manfaat yang lebih luas, terutama kepada masyarakat Desa Muararitan untuk Desa Muararitan ini. Dengan mengusung visi Desa Muararitan Maju, Desa Muararitan Mandiri, ini menjadi semangat baru bagi kami, masyarakat Desa Muararitan, untuk menjadi desa yang maju dalam segala aspek kehidupan dan mandiri secara sosial ekonomi masyarakat. Tentunya cara-cara yang ingin kita lakukan, kita senantiasa meningkatkan fasilitas umum dasar kebutuhan masyarakat dan juga sarana prasarana yang ada di desa kita lengkapi. Pada dasarnya, tingkat partisipasi masyarakatlah yang akan menentukan keberhasilan kemajuan suatu desa. Dan ditambah lagi kita ada program 10 sarjana baru, diharapkan nanti banyak sarjana-sarjana baru Desa Muararitan, dan kita berikan beasiswa juga mulai dari jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA agar SDM-nya meningkat. Kualitas SDM ini juga sangat menentukan bagaimana cepat atau lambatnya suatu desa itu dapat maju. Sebagai pemimpin muda, tentunya saya memiliki keinginan dan juga cara bagaimana melibatkan kaum muda lainnya untuk bisa berkontribusi aktif untuk pembangunan desa. Caranya seperti apa? Kita memberikan porsi atau ruang lebih bagi generasi muda Desa Muararitan agar bisa mengambil peran dan juga bisa menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan desa ini. Setiap generasi itu ada jarak yang tentunya juga itu memberikan atau menciptakan karakter-karakter tertentu dari suatu generasi. Nah, kita perlu memahami bagaimana generasi-generasi ini hidup pada saat ini berdampingan, sehingga kita harus bisa menciptakan formulasi khusus bagaimana bisa meningkatkan atau juga memberdayakan para generasi-generasi sesuai dengan kriteria atau kategorinya ini tadi, agar kita bisa melibatkan mereka dalam proses baik pembangunan, perencanaan, segala macamnya. Dan tentunya kita coba untuk memfasilitasi dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan mereka, sehingga nanti kita coba kolaborasikan, elaborasikan semangat-semangat ini tadi, karakter-karakter ini nanti untuk bersama-sama membangun desa. Nah, itu yang kita sudah lakukan. Contohnya seperti kegiatan gotong royong. Pasti melalui kegiatan gotong royong kita bisa mempraktikkan bagaimana generasi tua bisa mengambil perannya, generasi muda, anak-anak sampai anak-anak TK, SD pun kita libatkan. Dan disinilah kita memberikan pemahaman baru bagaimana mereka bisa berperan aktif di desa melalui semangat gotong royong. Di sini kakak banyak permintaan nih Pak Kadis ya. Bajunya itu mau seragam polos pergi kemari atau seperti KPM? Insya Allah tahun depan itu posyandu itu cuma satu, cuman ada posyandu. Cuma nanti di dalam posyandu ada struktur. Langkah strategi kita untuk meningkatkan fasilitas dasar di Desa Muararitan ini, tentunya kita selain menganggarkan melalui APBDes kita, memanfaatkan APBDes, kita juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena kita memang kalau untuk APBDes itu terbatas, sehingga kita perlu support dari pemerintah daerah untuk bisa melakukan pembangunan atau percepatan, menganggarkan itu untuk Desa Muararitan, sehingga percepatan pembangunan ini dapat berjalan dengan baik seperti itu. Masalah kemiskinan memang menjadi masalah bagi banyak daerah, terutama di desa-desa kesenjangan sosial ini ada terjadi. Dan kita melalui anggaran pendapatan belanja desa, melalui dana desa, kita memprogramkan bantuan langsung tunai kepada kaum rentan yang memenuhi syarat atau yang berpotensi menjadi masyarakat kurang mampu, seperti itu.
dan harapannya ini bisa membantu perekonomian masyarakat walaupun tidak banyak seperti itu. Selain itu juga kita senantiasa memberikan program-program bantuan baik untuk masalah pangan maupun juga masalah inflasi, karena ini daerah terpencil seperti ini harga bahan pokok itu sering naik turun. Bahkan ketika banjir pun harga kebutuhan dasar kita bisa meroket. Dan cara-cara seperti ini kita diskusikan dengan pemerintah daerah melalui dinas koperasi dan UMKM itu bisa, atau dinas perdagangan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan itu agar kebutuhan masyarakat di sini bisa terpenuhi. Tidak hanya itu, tentunya kita tidak mungkin bisa memberikan terus-menerus kepada masyarakat. Caranya kita untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat agar bisa terhindar dari kemiskinan, kita melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan di masyarakat inilah yang terus kita lakukan dengan mengembangkan apa kemampuan yang dimiliki masyarakat kita, dan kita bantu untuk majukan sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Permasalahan gizi atau stunting yang terjadi di kalangan bayi balita bahkan ibu hamil ini pun menjadi masalah di desa kami. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya memeriksakan, melakukan pengecekan, penimbangan ikut posyandu itu masih minim. Inilah PR kami. Kami senantiasa mengedukasi masyarakat untuk bisa aware atau peduli terhadap kesehatan mulai dari ibu hamil sampai balita. Nah, ini kita coba melakukan sosialisasi dan juga melakukan gerakan posyandu yang kita lakukan setiap bulannya dengan cara-cara yang kreatif seperti itu, sehingga masyarakat harapannya nanti kesadarannya meningkat. Tidak hanya itu, kami telah membentuk forum komunikasi penanganan stunting dan kesehatan masyarakat Desa Muara Ritan, di mana ini melibatkan pemerintah desa, pihak kesehatan, puskesmas terdekat, dan juga para stakeholder lainnya untuk melakukan komitmen. Kita memberikan intervensi terhadap masyarakat kita, seluruh masyarakat, bukan hanya yang punya masalah gizi, tapi seluruh masyarakat, baik yang lansia, posbindu maupun balitanya. Di sini kan biasanya kalau yang kesini kita melayani BPJS juga. Kalau misalnya BPJS-nya aktif, kita pakai BPJS. Tapi kalau dia lansia, kita gratiskan juga. Kalau saya yang sakitnya darurat itu? Darurat, palingan saya observasi dulu. Habis itu, kalau memang ini ya saya rujuk lagi ke seberang kayak gitu. Prosedurnya memang kayak gitu. Tapi bangga Pak punya anak Mas Adi? Alhamdulillah ya. Memang mulai kecil kelihatan Mas. Masih kelas 2 SD itu kami tinggal ke Samarinda, urusan guru honor mamanya ini tinggal di rumah sini dengan neneknya, itu nggak punya uang kan dulu. Anak itu kasihan. Adiknya yang si Maya itu cari plastik bekas-bekas bungkus es itu dibersih, dia goreng kerupuk. Goreng kerupuk dibawa ngaji, sekolah ngaji itu dibawa dia jual. Ya Allah, lihatnya bilangku sampai nangis saya pulang itu. Dia jual kerupuk, mamanya punya kerupuk mentah gitu kan, dia jual dibungkusi gitu. Ya Allah, begitu tamat tuanya ngomong ke bapaknya, ke mamanya, Pak, Mak, bolehkah aku nyalonkan kepala desa ini? Ya silahkan kalau kamu mau. Ya niatnya tadi mau bangun desanya dulu, Mas. Kalau mau untuk cari duit di sini itu ngapain di desa ya kan? Toh di kota dia tadi juga anak Iqbal itu kan punya usaha warung tadi kan? Gitu. Ya silahkan kalau memang tujuanmu itu mau bangun desa. Itu aja teh. Muara Ritan memiliki potensi untuk mengembangkan UMKM yang cukup potensial. Kami telah melakukan sosialisasi pelatihan kepada masyarakat Desa Muara Ritan yang memiliki usaha, dan bagaimana kita dapat mengembangkan potensi lokal ini untuk kita kreasikan menjadi
bisa menjadi pendapatan bagi masyarakat kita. Kita bantu untuk pelatihan, untuk layak sehatnya, terus untuk sertifikat halalnya. Ini kita coba terus dorong agar nanti ketika kita ingin mengembangkan bisnis atau usaha masyarakat kecil secara kecil dan menengah ini, itu bisa lebih mudah diterima oleh pasar yang lebih luas. Tidak hanya itu, kami sudah konsisten untuk mengembangkan potensi UMKM ini dengan cara apa? Dengan cara membentuk suatu wadah, yaitu namanya Muararitan Center, pusat olahraga, kreativitas, dan UMKM Desa Muararitan. Di sini tempat berkumpulnya para UMKM. Kita sudah saat ini punya 5 kios yang diisi oleh para UMKM masyarakat desa kita, yang dimana mereka akhirnya bisa berjualan di situ dan bisa meningkatkan penjualan mereka dengan adanya fasilitas yang kita siapkan. Ya, kami sangat menyadari bahwa sekarang kita hidup di era digitalisasi, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian terhadap baik itu pelayanan publik maupun peningkatan kapasitas lain-lainnya. Oleh sebab itu kami melakukan peningkatan kapasitas terhadap perangkat desa kami agar mereka bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, memanfaatkan media sosial untuk media promosi informasi bagi masyarakat. Itu sudah kita lakukan dengan adanya website desa, Instagram, Facebook desa, bahkan ada kita punya grup WA media informasi Desa Muararitan. Di sana kita berbagi informasi baik pelayanan, baik informasi umum lainnya kita lakukan di situ, dan agar ini bisa meningkatkan pemahaman atau pengetahuan masyarakat akan informasi yang kita berikan. Prinsip mamanya, prinsip saya itu kalau urusan kebutuhan anak-anak sekolah itu nggak ada batasnya ya. Lebih baik saya nggak punya duit daripada anak-anak yang nggak punya. Cuma ya itu Mas Ari, kupesani harus sekolah yang baik. Nah, jangan kecewakan orang tua. Siap Pak. Ya itu juga anak-anak itu syukur aja. Arti ya bisa kuliah. Ada beberapa program yang sudah berjalan di Desa Muararitan dan ini cukup mendapatkan perhatian bagi masyarakat maupun umum seperti itu. Yakni salah satunya pengelolaan sampah. Kita sadari memang permasalahan lingkungan ini menjadi salah satu isu yang penting yang perlu kita tangani seperti itu. Dan Desa Muararitan di bawah kepemimpinan saya ini kita coba untuk fokus bagaimana permasalahan lingkungan pelan-pelan kita selesaikan, minimal dengan pengelolaan sampah terlebih dahulu. Alhamdulillah di per tahun 2023 kita sudah memiliki tiang sampah. Selanjutnya di 2024 awal kita memiliki bank sampah yang dimana ini langsung diresmikan oleh Bapak Bupati, yang juga ini dapat merubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sungai, membakar sampah, itu dapat tertib untuk mengikuti aturan dengan membuang sampah di tempat yang telah kita sediakan. Ada juga kita melakukan kegiatan yaitu pemberdayaan masyarakat dengan memberikan masyarakat hidroponik atau greenhouse yang bisa dimanfaatkan masyarakat
Tujuannya untuk apa? Untuk ketahanan pangan. Harapannya dengan greenhouse yang ada dikelola oleh masyarakat ini nanti bisa meningkatkan atau mencukupi kebutuhan dasar mereka untuk pakan seperti itu. Dan ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang kedepannya ini bisa dikembangkan untuk skala yang lebih luas lagi seperti itu. Desa Muara Ritan memiliki potensi wisata yang bisa kita kembangkan dan kita optimis ini bisa berjalan dan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk mengembangkan potensi wisata, di antaranya membentuk kelompok sadar wisata. Ini menjadi motor kita untuk menggerakkan sektor pariwisata ke depannya. Selanjutnya kita sudah bekerja sama dengan konsultan untuk memetakan, merancang salah satu destinasi atau potensi wisata yang kita miliki untuk dikembangkan secara profesional dan berkelanjutan seperti itu. Dan ke depannya kita optimis dengan Desa Muara Ritan menjadi muaranya Kecamatan Tabang. Kita siap untuk menjadi itu dengan sosial budaya kita, potensi desa kita, dan letak geografis kita. Ini yang menjadi keunggulan kami, sehingga kami optimis sektor pariwisata dapat dikembangkan di Desa Muara Ritan, dan target kita di 2026 Muara Ritan siap menjadi desa wisata dengan berbagai potensi yang dimiliki. Tolong, kalau memang itu hak orang, jangan 1 rupiah pun diambil, kecuali hakmu. Kalau punya orang, jangan. Saya pesanin loh Mas, kamu kalau belum gajian, nggak punya duit, operasional belum keluar, nggak usah kamu yang ini itu. Ngomong ke mamamu, minta duit untuk pegangan. Saya optimis Muara Ritan 5 tahun ke depan kita bisa menjadi desa yang maju, desa yang mandiri. Kita siap untuk meningkatkan seluruh fasilitas infrastruktur dasar, sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat, serta menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam semangat gotong royong untuk mewujudkan desa ini yang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada Kades Muara Ritan, yaitu Alti Maroni. Mudah-mudahan dengan pimpinan beliau, kampung kami yaitu Muara Ritan menjadi kampung Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yaitu menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk jadi kades, ya saya akui bagus, dan gimana ya, dia dapat ya merangkul semuanya golongan. Mantap, kades kami itu hebat. Apa hebatnya? Nah, gimana perubahannya di Desa Muara Ritan? Alhamdulillah bagus, ada perubahan ya. Jadi kalau ini nih dia turun ke lapangan langsung, dia nggak suruh stafnya kayak gitu, enggak, dia langsung terjun kayak gitu. Nah, Pak Ardin, jadi bagus banget, beliau aktif banget. Luar biasa, banyak sekali perubahan yang ada di desa kita. Sekarang kan desa kita nih lebih maju terus dan berkembang juga, karena kepala desa kita kan energik ya orangnya juga, dan juga cerdas. Kepada seluruh masyarakat Desa Muara Ritan, mari kita bergandengan tangan dengan
semangat gotong royong memajukan desa Etam. Amun di Etam siapa lagi, amun bukan sekarang bila lagi, seperti itu. Dan juga para generasi muda, Etam adalah agen perubahan. Tentunya semangat dan kekuatan kita itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun desa kita ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Berikan saya 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini tandanya semangat pemuda itu sangat kuat sekali, sehingga ayo para pemuda Desa Muara Retan, Etam bersama-sama membangun desa Etam untuk menjadi desa Muara Retan maju, desa Muara Retan mandiri.